Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang ulama namanya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau disebut Al-Hafiz itu artinya hafal hadis 300.000 hadis. 300.000 hadis dia hafal dan dia membolehkan maulid. 300.000 hadis. Sekarang ada ustadz hafal hadisnya cuma 3, itu pun kalau laptopnya hidup. Mati laptopnya, hilang sanadnya, hilang matannya. Tinggal lagi sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah. Mana pernah Nabi bahasa Indonesia? Apa kata Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani? Pendapat ini dikutip oleh Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, meninggal tahun 911, dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi. Ketika Nabi Musa menyeberang sungai, menyeberang Laut Merah, Nabi Musa selamat, dikejar oleh Fir'aun. Fir'aun tenggelam. Dan kita mensyukuri nikmat selamatnya Nabi Musa dengan melaksanakan puasa tanggal 10 Muharram. Sekarang Zulqa'dah, bulan depan Zulhijjah, habis Zulhijjah Muharram. Insya Allah nanti pada tanggal 10 Muharram kita semuanya berpuasa insya Allah. Amin. Pertanyaannya, kenapa kita puasa tanggal 10 Zulhijjah? Jawabannya satu, kita puasa 10 Zulhijjah karena bersyukur atas selamatnya Nabi Musa. Apa kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani? Kalau selamatnya Nabi Musa disyukuri setiap tahun. Nabi Musa sudah selamat itu 1000 tahun yang lalu. Sampai tahun 2024 kita tetap mensyukuri. Berarti boleh diulang setiap tahun. Ada nikmat yang lebih besar daripada selamatnya Nabi Musa. Nikmat apa? Nikmatnya lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pengambilan dalilnya itu jauh. Hanya orang-orang yang cerdas saja yang bisa menangkap. Jadi kalau ada orang bertanya, apa itu dalil maulid? Maulid itu dalilnya adalah Nabi Musa menyeberang Laut Merah, dikejar oleh Fir'aun, selamat, disyukuri setiap tahun. Karena selamatnya Nabi Musa boleh disyukuri setiap tahun, maka lahirnya Nabi Muhammad pun, aduh berat sekali, ini memang berat, cukup kami aja. Orang tidak sabar pengambilan dalil yang berbelit-belit, maka dia mesti disekolahkan agama, bisa hafal Quran, baca kitab. Apakah orang dari pesantren modern tarbiyah itu bisa baca Quran? Nggak usah ditanya. Juara musabaqah tilawatil Quran berasal dari Kabupaten Takalar, dari pesantren modern tarbiyah. Allahu Akbar. Itu baru anak-anaknya, apalagi bapaknya. Itu tadi yang di depan tadi, Ustaz Abdul Somad dipersilakan untuk menyerahkan hadiah. Itu baru anak perempuan, apalagi ibunya. Betul Bu? Oh, betul kan Ibu? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baca Qur'annya bagus, baca kitabnya bagus, akidahnya sifat 20, fikihnya bermazhab Syafi'i, tasawufnya Sunni Imam Al-Ghazali. Insyaallah selamatlah anak bapak ibu. Jangan sampai anak tidak masuk pesantren. Bagi saya, anak saya, keponakan saya, santri saya wajib mondok. Yang 6 tahun ini wajib, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Anak adik saya, anak pertama mondok Ihsan Boarding School, anak kedua mondok Darul Quran Mulia Bogor. Yang enggak mondok saya pecat jadi keponakan. Kenapa Ustadz keras dalam masalah pendidikan? Karena saya hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin keluar. Saya di rumah cuman hari Selasa, Rabu, Kamis. Jumat saya terbang ke Makassar. Hari Sabtu di Takalar. Besok nggak tahu kemana. Hari Senin baru pulang ke Pekanbaru. Kalau sampai anak keponakan saya di rumah,
main handphone, nonton TV, drama Korea, K-pop. Pulang-pulang saya rambutnya sudah 3 warna, antingnya sudah 13. Maka paling selamat menyerahkan anak ke pondok pesantren. Tidak ada alasan lain. Bapak ibu yang punya anak yang sudah menyerahkan anak ke pesantren, alhamdulillahirabbil alamin. Yang belum memasukkan anak ke pesantren, insya Allah tahun 2024 masukkan anak ke pesantren. Siap Bapak ibu? Yang tidak memasukkan anak ke pesantren, saya tidak tanggung jawab. Saya sudah sampaikan semuanya. Jangan sampai anak nanti kena narkoba, kena ganja, geng motor. Siapa yang membelikan sepeda motor? Bapaknya. Siapa yang membelikan handphone? Bapaknya. Siapa yang membiarkan dia keluar malam? Ibunya. Bapak ibu akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La tus'alunna yauma idzin anin. Anak laki-laki dibawa anak perempuan, mabuk, sakau, pacaran, zina, dikejar geng motor, bunuh-bunuhan, mati. Nauzubillah, tidak terungkap. Untung kerasukan setan. Mau bagaimana generasi kita ke depan? Maka tidak ada jalan lain. Solusi benteng terakhir pertahanan bangsa Indonesia adalah pondok pesantren. Bersyukurlah kepada Allah, Sulawesi Selatan masih ada As'adiyah, masih ada DDI, masih ada Tarbiyah, masih ada Al Khairat. Ini semua berkat jasa para ulama-ulama kita. Mereka mengalir pahalanya insya Allah. Saya berharap setelah tablik akbar, jangan tablik akbar hanya sekedar tablik akbar. Kemarin Ustaz Abdul Somad di Takalar, betul. Ustaz Abdul Somad ingat nggak dengan Takalar? Saya pasti ingat dengan Takalar. Kabupaten lain mungkin saya lupa, tapi Takalar ini tetap ingat. Kenapa? Karena setiap lewat di Takalar pasti beli jagung. Tadi saya tanya Ustaz Asbi, Ustaz Asbi, iya, ini tempat kita selalu beli jagung itu kan? Iya betul. Jagung Takalar ini beda dengan jagung yang lain guys. Kenapa? Karena rasanya manis. Saya sudah lama penasaran, kenapa jagung Takalar ini manis. Ngobrol tadi dengan Pak Bupati dan Pak Sekda, mereka buka jurusnya, ternyata merebusnya dengan tebu. Bayangkan, sudah setua ini, sudah seumur 27 tahun ini, baru ini tahu cara ngerebus jagung. Bayangkan, ini saya kasih tahu bagi bapak ibu dimanapun berada, kalau mau ngerebus jagung, mulai besok rebus pakai tebu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Pak Bupati? Apa kata Pak Sekda? Ustaz Somad, jangan heran-heran kalau melihat orang Takalar ini manis-manis, karena jagungnya manis. Kalau menanam pohon manggis, jangan ditanam di tepi pagar. Kalau kamu mau manis, makanlah jagung Takalar. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah manis ini bukan masalah gula. Masalah manis ini bukan masalah jagung. Masalah manis ini adalah masalah rasa. Dan rasa itu belum bisa diungkapkan dengan kata. Andai ada orang berusaha untuk merangkai kata mewakili rasa, pasti katanya berdusta. Jadi saudaraku yang ada di Riau, kalau kalian mau merasakan manisnya jagung Takalar, datang kemari, nikmati sendiri, karena tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Andai kau ungkapkan dengan kata-kata, rasamu belum tentu rasaku. Kalau tanahnya sudah subur, kalau makanannya sudah enak, jangan lagi dirusak dengan perbuatan maksiat. Ustadz Abdul Somad, ulama yang datang membawa dakwah Islam kemari banyak. Di antara ulama yang datang itu dari kampung halaman Ustadz Somad, dari Pulau Sumatera, Datuk Mahkota. Begitu cerita Pak Sekda. Kalau mau lengkapnya, datang ke beliau. Tapi jangan tanya sekarang, beliau lagi sibuk persiapan berangkat haji.
nanti pas pulang haji sekaligus minta minum air zam-zam. Apa maknanya? Bahwa saya merasa jauh terbang dari Pulau Sumatera. Saya berangkat setelah subuh, terbang menuju Cengkareng, transit Jakarta. Dari Jakarta berangkat, azan maghrib baru sampai ke airport Sultan Hasanuddin Makassar yang ternyata berada di Maros. Berangkat habis subuh, maghrib baru sampai. Saya merasa dakwah ini sudah jauh, tapi begitu mendengar ucapan Pak Sekda Ustaz Abdul Somad, Datuk Mahkota datang kemari, sebelum ada pesawat, ternyata yang kau lakukan ini belum ada apa-apanya Abdul Somad. Kita mesti belajar kepada ulama zaman silam, zaman dulu. Hari ini Abdul Somad naik pesawat, hari ini Abdul Somad dijemput dengan mobil. Gimana mobilnya? Cepat, disediakan poreder di depan. Zaman saya kecil dulu, kalau ada wiu-wiu itu orang mati, ambulan. Sekarang kalau ada wiu-wiu, rupanya Ustaz Abdul Somad di belakang. Begitulah dimudahkannya dakwah. Mudah-mudahan yang mentaja, yang mensponsori, yang mendukung dakwah sehingga terwujudnya tabligh akbar Takalar hari ini, diberikan Allah kebaikan dunia dan akhirat insyaallah. Dari bawah, masyarakat dididik di pondok pesantren. Masyarakat yang tidak mondok di pesantren dengan acara maulid dihidupkan, baca Barzanji, baca Simtud Durar, baca Diyaul Lami, baca Ratib Al-Haddad, baca Ratib Al-Attas. Ini yang tidak sekolah. Bagi yang di pondok, masukkan ke pondok pesantren. Tapi kalau pemimpinnya tidak peduli, ini sia-sia belaka. Anak pesantren tidak dihormati, maulid tidak disanjung, tidak dihadiri. Tapi di Kabupaten Takalar, maulid tetap hidup, acara pesantren, musabaqah tilawatil Quran, juara. Bayangkan, seluruh qori-qori di Sulawesi Selatan dikumpulkan, juara satunya adalah Kabupaten Takalar. Maka kalau ada orang Takalar yang tidak pandai mengaji, silakan pindah ke kabupaten lain. Menjadi orang Takalar ini resikonya besar. Kenapa? Sudah membawa nama besar, juara musabaqah tilawatil Al-Quran. Nanti kalau kumpul di masjid pinggir jalan, misalnya kita musafir di pinggir jalan, maghrib, ternyata imamnya sakit di rumah, nggak ada imam, semua mereka akan nanya, kamu dari mana? Dari Takalar. Silakan maju ke depan. Hati-hati orang Takalar, karena kalian membawa nama besar, juara musabaqah tilawatil Quran. Saya pernah juga hadir di satu daerah, qorinya masya Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Semua jamaah Allah, saya pun mengatakan, qori kita, anak-anak kita. Selesai tausiah dikasih tahu sama panitia, mohon maaf Pak Ustadz, itu qorinya pemain naturalisasi. Rupanya diundang dari luar kota. Tapi qori kita tadi itu jangan-jangan dari luar kabupaten, asli putra Takalar. Betul? Ada juara musabaqah tilawatil Quran tingkat kabupaten, juara tingkat provinsi, juara tingkat nasional, juara. Karena juara nasional akhirnya dibawa musabaqah di Maroko. Otomatis karena mau keluar negeri ngurus paspor, ketika sampai di imigrasi ditolak sama imigrasi. Kenapa? KTP-nya 5. Setiap ada musabaqah dia ikut ganti KTP. Setiap ada musabaqah ganti KTP. Kejahatan atas nama Tuhan, kejahatan atas nama Al-Quran itu tidak terjadi di Takalar. Kenapa? Karena yang juara-juara tadi asli dari Takalar. Ini Ustaz Somad ini jangan-jangan nyindir deh ini. Enggak, saya tidak nyindir. Saya karena yakin maka saya ngomong begitu.
tidak akan mungkin berani maju ke depan kalau bukan orang takalar. Kalau bukan orang takalar, mana mungkin berani maju ke depan? Pasti masyarakat komplain, itu anak siapa itu? Itu datang dari mana itu? Maka kita didik anak kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz bisa datang ke rumah saya. Acara apa ya Pak? Acara Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, nasihat pernikahan, acara akikah, acara khitan, acara nikah, nikah lagi. Acara apa ini Pak? Mohon maaf Pak Ustadz, bukan nikah. Akikah? Bukan. Walimah? Bukan. Maulid? Bukan. Isra Mi'raj? Bukan. Halal bihalal? Bukan. Melepas jamaah haji? Bukan. Terus acaranya apa? Ruqyah. Saya diminta meruqyah ke rumah jamaah. Yang mau diruqyah siapa Pak? Anak saya. Laki-laki apa perempuan? Saya paling takut meruqyah perempuan. Soalnya kalau dia sehat nanti minta nikah sama saya. Laki-laki apa perempuan? Laki-laki Pak Ustadz. Alhamdulillah. Penyakitnya gimana Pak? Anak saya ini dari pagi sampai sore sampai malam enggak mandi, enggak sholat, enggak ngaji, enggak makan, enggak tidur. Terus gimana? Nembak musuh yang enggak mati-mati. Mohon maaf Pak, saya belum pernah belajar ayat ruqyah di Mesir, di Maroko, di Sudan. Belum pernah belajar doa Allahumma inni a'udzubika min game online. Ini nggak ada obatnya nih Pak. Anak bapak bisa kecanduan game online, nggak mandi, nggak makan, nggak sholat, nggak sekolah, nggak keluar rumah. Ini yang belikan handphonenya siapa? Saya Pak Ustadz. Yang belikan gadgetnya siapa? Saya Pak Ustadz. Yang belikan kamar pakai AC, wifi nonstop 24 jam siapa? Saya Pak Ustadz. Sekarang anaknya kecanduan, yang salah siapa? Ustadz. Kullukum ra'in. Ibu, bapak, kalian adalah kepala rumah tangga. Bapak kepalanya, ibu wakilnya. Kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Kalian akan ditanya, kalian akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang sudah memasukkan anak ke pesantren, selamat. Anak kalian selamat dari drama Korea, selamat dari judi, selamat dari game online, selamat dari perbuatan maksiat. Mudah-mudahan anak kita semua jadi anak yang soleh dan solihah insyaallah. Kawan saya alumni Al-Azhar Mesir ngajar di sekolah, razia handphone, tangkap semua pelajar yang bawa handphone, tangkap, kasih password. Sampai di kantor diperiksa handphone satu-satu, tertangkap handphone yang paling parah, paling dahsyat. Panggil orang tua, datang ibunya. Ibu, orang tuanya, iya, ini handphone anak ibu, isinya dahsyat, luar biasa. Anak ibu sudah rusak, anak ibu sudah kacau, tolong didik anak ibu dengan baik, kata teman saya yang alumni Al-Azhar. Lalu ibunya nangis. Apa kata ibunya? Mohon maaf Pak, ini handphone suami saya. Ternyata handphone tidak hanya merusak anaknya, tapi juga merusak. Saya nggak ada ngomong. Ya Allah, selamatkan bapak-bapak kami dari handphone di Takalar nih ya Allah. Alhamdulillah Ustaz Somad, suami saya itu Pak Ustaz, handphonenya bagus semua. Kenapa gitu Bu? Karena passwordnya atas nama saya. Suami saya Pak Ustaz, kalau saya dekati pasti baca Quran digital. Begitu saya agak menjauh, mulai main game online. Handphone merusak, malam mata tidak bisa tidur, kecanduan. Mudah-mudahan orang tua bisa waras, bisa sehat, tapi anak-anak hancur berkeping kepalanya. Alhamdulillah masih ada pondok pesantren, masih ada lembaga pendidikan yang menyelamatkan anak kita. Tadi saya tausiah jam 9:20, sekarang sudah jam 10:20. Ternyata saya sudah berdiri 1 jam.
Saya walaupun tidak ngelihat jam, saya tahu saya sudah berdiri 1 jam, terasa dari kesemutannya. Salah sendiri. Ustaz Somad kenapa berdiri? Kan disediakan kursi duduk, disediakan kursi, disediakan meja. Inilah enaknya jadi ustaz. Betapa sulitnya orang mencari kursi, kita disediakan kursi. Disediakan botol 2. Itu botol 2 itu artinya kursi ada dan duduk 2 periode. Bayangkan itu. Tapi Ustaz lebih memilih berdiri. Kenapa Ustaz berdiri? Karena dari kecil kita diajarkan kalau ada orang tua duduk di bawah, tidak sopan duduk di atas kursi. Pendidikan orang tua. Saya sampai hari ini, walaupun saya sudah tua, kalau saya duduk di atas kursi, melihat orang tua di bawah, rasa nampak wajah ibu saya marah. Karena waktu kecil saya duduk, tamu datang, mata ibu saya sudah ngasih kode. Saya tetap juga duduk. Begitu tamu pulang, langsung volume radio itu mengecil. Pendidikan sebelum modern tarbiyah, pendidikan sebelum pondok pesantren, pendidikan yang utama, pendidikan di rumah. Ibu-ibu yang kebetulan bekerja di kantor Bupati Takalar, ibu-ibu yang kebetulan bekerja di kantor dinas, jangan gara-gara tausiah ini besok semuanya ngadap Pak Bupati minta resign. Kalian tetap mengabdi sebagai abdi negara, tetap kerja di kantor camat, tapi kalau sudah pulang jam 4 sore, mandi, sholat, kau punya waktu 2 jam untuk anakmu. Jam 9, jam 10, jam 8, jam 9, jam 10, didiklah anak. Jangan sampai anak datang bawa kertas, mama, ini nilai raporku, aku juara 1. Kau tetap juga scroll, mau cari jilbab apa yang bagus besok. Datang anak mau tunjukkan rapornya, raporku bagus, nilaimu bagus. Bukannya kau respon, malah kau ambil handphone, kau foto dia, kau update status. Ada anak ribut sekali. Kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Teh manisnya sama, airnya sama, kompornya sama, gulanya sama, merek tehnya sama, tapi rasanya berbeda. Kenapa berbeda? Karena engkau yang mengaduknya dan menuangkannya ke mulut suamimu, dia minum dengan ucapan bismillah dan kasih sayang. Yummy sayang. Jangan sampai karena pembantu, asisten rumah tangga yang membuatkan, yang memasakkan, yang menyuapkan, akhirnya nanti ketika mau Idul Fitri, ketika pembantu pulang kampung, bukan cuma anakmu yang menangis, suami pun menangis juga. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan ibu bapak semua keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Allah menjaga Takalar dengan pemimpin yang adil dan amanah. Masjid sepenuh ini, sebesar ini, 2 lantai penuh semua. Insya Allah subuh besok pun begini juga insya Allah. Ya Allah, berikan kami rezeki supaya kami bisa juga berhaji, berumrah seperti Pak Sekda ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Mudah-mudahan Pak Sekda nanti di tempat-tempat makbul, di Hajar Aswad, di Hijir Ismail, di Maqam Ibrahim, di Rukun Yamani, di Bukit Sofa, di Bukit Marwah, di Arafah, di Musdalifah, di Mina, di Aqabah, di Wusta, di Ula, saat mereka pejamkan mata, yang dia lihat adalah wajah Ustadz Abdul Somad.
Pak Sekda, tolong doakan siapapun yang engkau pejamkan mata, nampak kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang ada kepala maupun tak berkepala, doakan kami di tempat yang baik itu Pak Sekda. Yang kutitipkan cuma satu, doakan supaya Ustadz Abdul Somad mati husnul khotimah. Jangan kuat-kuat, sakit juga hati. Tidak ada gunanya amal banyak, tidak ada gunanya tausiah banyak kalau matinya tidak husnul khatimah. InsyaAllah kita semua ini matinya dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di akhir majlis mari kita sama berdoa, mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Pondok pesantren, para atasis, para guru di pondok modern tarbiyah diberikan kesabaran mendidik anak kita, dan anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, penghafal Quran, mujahid fisabilillah. Ala hazihin niyah, al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.